Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala Qur'anan bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, rasanya tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang lebih patut untuk kita sanjungkan, melainkan marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Sayang terhadap yang Ia sayang, yang mana berkat izin, pertolongan serta nikmat daripadanya jualah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang penuh dengan barakah di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah, yaitu dengan kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita sama berdoa kepada Allah, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Semoga apapun yang kita lakukan, khususnya rangkaian Jumat kita pada siang hari ini, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu rangkaian amal ibadah kita yang makbul, yang diterima di sisinya, sehingga pada saat kita kembali menghadap kehadirannya kelak, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijadikan sebagai suatu tambahan bekal buat kita semua. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan berkhutbah pada siang hari ini juga, selaku khatib tentunya tak lupa pula saya berwasiat kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi khususnya, untuk marilah kita senantiasa berupaya, berusaha dengan sekuat kemampuan yang Allah karuniakan kepada kita, untuk kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, harapan kita, keinginan kita untuk memperoleh hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia serta kebaikan dan kebahagiaan hidup di akhirat, sebagaimana doa yang sering kali kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah akan bisa kita raih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun judul atau tema khutbah kita pada siang hari ini, yakni muhasabah atau introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan tantangan, medan terjal yang harus terus kita daki, hingga medan menurun dan mendatar, tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita memisahkan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan, sehingga kita bumbu rambu-rambu agar senantiasa lancar dan selamat sampai ke tujuan. Dan ketakwaanlah rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan kita.
Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan panjang, kita haruslah menyempatkan diri berhenti istirahat untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu juga dalam kehidupan kita di dunia ini, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, menghitung sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertutur, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil adil akbar wa innama yahiqqul hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya." Hisablah, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, diri atau introspeksi dirilah kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yakni hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat ia akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Orang yang cerdas atau sukses itu adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri ini. Setidaknya ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada 5 manfaat yang bisa kita rasakan dari upaya melakukan mengecas semangat hidup melalui introspeksi diri ini. Pertama, adalah sebagai wahana mengoreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan atau keburukan, apakah manfaat atau mudarat, atau apakah semakin mendekat atau malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, di antaranya dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-65, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, kata Allah,
kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka pernah usahakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua adalah upaya memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri yang kemudian harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan akan lebih baik, dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat dan maslahat bagi diri dan orang lain. Ketiga adalah momentum mawas diri. Diibaratkan ketika kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri ini akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang dalam sepanjang jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atii'ullah wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Taatlah kata Allah kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulullah, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Keempat adalah memperkuat komitmen diri. Setiap orang ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah pasti memiliki kesalahan. Oleh karenanya, introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan pada masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif. Lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa qabil, wa man kana yawmuhu misla amsihi fa huwa maghbun, wa man kana yawmuhu sarran min amsihi fa huwa marhum." Siapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Kemudian yang kelima, sebagai sarana meningkatkan rasa syukur dan tahu diri, kita harus sadar sesadar-sadarnya ma'asyiral muslimin dan salat Jumat rahimakumullah, bahwa keberadaan kita sampai dengan saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tak tahu diri dan kufur kepada nikmat Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7 telah mengingatkan, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya kata Allah, jika kamu bersyukur, maka pasti kami akan menambah nikmat kami kepada kamu itu, dan jika kamu kufur atau mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku kata Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri setiap saat. Terlebih saat ini kita berada di awal tahun 2024 yang menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun ini. Dan semoga melalui 14 Februari 2024 Indonesia Allah akan karuniakan presiden dan wakil presiden yang adil dan amanah. Dan untuk saudara-saudara kita di Palestina, semoga mereka Allah Subhanahu wa taala akan segera berikan pertolongan berupa kemenangan.
ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, bahwa sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam suatu kerugian, kecuali yang ada pada diri mereka 4 perkara. Yang pertama, mereka beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka buktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan mereka melaksanakan amal soleh, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari apa yang Allah larangkan. Termasuk satu di antaranya, mereka senantiasa berusaha untuk mengintrospeksi diri. Kemudian yang ketiga, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kebaikan. Dan yang keempat, mereka antara satu dengan yang lainnya, mereka senantiasa saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.